Oke, halo teman-teman semua. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait sifat-sifat periodik unsur, yaitu afinitas elektron. Oke, afinitas elektron. Oke, eh, ini hampir sama dan mirip seperti sebelumnya, bahwa afinitas elektron dan energi ionisasi itu terkait dengan namanya ion. Ini terkait dengan namanya ion. Kalau energi ionisasi terkait dengan ion positif, ini terkait dengan ion negatif, artinya menerima elektron. Oke, untuk saya juga sekalian memperjelas untuk mungkin sebelumnya dari kalian bahwa ada yang bingung untuk menonton video sebelumnya terkait dengan energisasi. Itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Dia untuk melepaskan, ya, energi untuk melepaskan, ya, melepaskan elektron menjadi ion positif, ya, sebagai positif sebagai tanda dia itu melepaskan elektron. Sedangkan afinitas elektron itu oke, sini ada yang salah. Oke, saya catat saja. Oke, itu energi untuk menangkap. Oke, ya, saya perjelas, menangkap elektron sehingga menjadi ion negatif sebagai tanda dia menerima elektron, ya. Jadi energisasi adalah energi untuk melepaskan, sedangkan afinitas adalah energi untuk menangkap elektron. Oke, jadi ketika ada ini sebuah elektron ingin masuk ke dalam suatu atom, ini atom akan membutuhkan energi untuk menarik dia ke dalam lintasan elektron valensi tersebut, yang ngebuat dia menjadi elektron negatif, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau lihat dari teksnya adalah energi yang dilepaskan saat atom menangkap satu elektron. Oke, saya jelas selanjutnya untuk trennya. Tren di sistem atau di tabel sistem periodik unsur itu arahnya sama seperti energi ionisasi, dia akan semakin kuat ke atas dan ke arah ke kanan, ya. Mungkin lebih kuat itu dari sebelah kanan, ya. Maksudnya sebelah kanan itu lebih diutamakan arah ke kanan dibandingkan ke arah ke atas. Mungkin lebih jelas nanti saya akan bahas untuk perbedaannya. Oke, lanjutnya untuk afinitas elektron dalam satu golongan. Di sini saya akan ambil contoh yang sama, dan video selanjutnya untuk ke elektronegatifan juga saya akan ambil contoh yang sama, yaitu di golongan pertama, golongan 1A. Oke, di sini saya ambil dua atom, ada litium dan natrium, ya. Litium dengan nomor atom itu 3 dan natrium dengan nomor atom 11. Sebentar, ada yang salah, kita hapus dulu. Hapus. Oke, lanjut lagi. Oke, dengan konfigurasi elektron kita tahu dia itu elektronnya ada 3, kita dapatkan 2,1 untuk posisi setiap elektronnya, ya. Ada 2, 1 di elektron keluar. Untuk Na itu ada 2,81. Oke, selanjutnya di satu golongan sama, ya, terlihat bahwa elektron valensinya sama, ya. Kita lihat di sini ada di posisi terakhir itu ada masing-masing ada 1 elektron keluar, ya. Dari konfigurasi menunjukkan ada angka 1, di gambar pun menunjukkan ada 1 elektron keluar. Oke, bagaimana untuk menentukan afinitas elektronnya, yang mana lebih besar dan yang mana lebih kecil? Oke,
bisa dilihat bahwa kalau ini natrium itu memiliki periode 3 ya. Itu dari mana? Dari jumlah kulitnya 281 ya, berarti ada 3 kulit atom dan periode ketiga. Atau kalau dalam tabelnya, kalau dalam tabel itu dia posisi ketiga, 1 2 3, jadi periode ketiga. Kalau lithium di posisi kedua, yang menunjukkan artinya dia periode kedua. Periode kedua. Oke. Karena oke, dari sini kita bisa menentukan bahwa jika ada satu elektron tambahan yang ingin masuk, ya, ada elektron tambahan yang ingin masuk ke dalam satu atom tersebut, karena jarak atom natrium itu lebih jauh dibandingkan dengan lithium, ini membuat atom lithium itu lebih mudah untuk menangkap satu elektron tersebut, yang ini ya. Yang ini lebih mudah ya dibandingkan dengan atom natrium, sehingga energi ionisasinya, bukan energi ionisasi tapi afinitas elektronnya itu lebih besar, karena afinitas elektron juga menunjukkan seberapa mudah atom tersebut untuk mendapatkan satu elektron ya. Mungkin nanti kalau jika lihat di soal-soal yang sudah masuk angka nilai energi untuk afinitas elektron tersebut, afinitas elektron itu bakal meningkat tapi membuat nilai semakin negatif ya. Itu menunjukkan lepaskan energi untuk mendapatkan satu elektron tersebut ya. Jadi bisa kita bilang juga kalau dia ini untuk menunjukkan seberapa mudah untuk mendapatkan elektron keluar. Oke, ini menunjukkan bahwa lithium berdasarkan afinitas elektron itu lebih besar dibandingkan dengan natrium. Oke. Ya, sebagai atom positif ya, sebagai tanda dia menerima elektron. Maaf, bukan positif tapi negatif. Dihapus dulu. Ya mungkin gini saja lah ya, supaya tidak pusing dengan tanda-tanda yang baru. Oke, kita lanjut ke, oh ya, saya lupa, saya akan menambahkan, karena lithium itu lebih besar dibandingkan dengan Na. Ini mengkonfirmasi bahwa semakin ini afinitas lebih besar ke atas, dan jika dicari satu-satu dari tiap atau unsur golongan 1A juga sama, makin ke atas makin bentar, suka miring. Semakin besar ke atas. Oke, lanjut ke periode yang sama untuk afinitas elektron. Di sini saya ambil juga sama contoh yang sama, itu di golongan, bukan di periode yang kedua. Itu saya ambil ada atom lithium dan atom beryllium. Di sini kita langsung saya kerjakan bahwa atom lithium itu elektronnya 3, mempunyai konfigurasinya 2,1, sedangkan beryllium itu ada 2,2 konfigurasi elektronnya ya. Oke. Dua elektron dekat inti atom dengan 2 elektron terluar, sama seperti di lithium dengan 1 elektron terluar. Oke, bagaimana untuk menentukan afinitas elektron ini? Oke, kalau kita lihat di sini kan periodenya sama-sama 2 nih ya, karena kulit atomnya sama-sama 2.
Oke, ini juga periode kedua. Namun bagaimana kita menentukan afinitas elektronnya? Nah, itu kita lihat dari inti atomnya. Oke, kita lihat dari inti atom. Mungkin mana ya? Oke, mungkin ini deh. Ini punya inti atom 3 proton dan 4 neutron. Oke, sedangkan ini punya 4 proton dan 5 neutron. Oke, kalau kita lihat ya, jika ada elektron terluar ingin masuk, inti atom yang dibutuh inti atom untuk melepaskan energi, di inti atom akan melepaskan energi. Dia akan melepaskan energi untuk menarik elektron yang ini. Itu akan lebih besar yang mana? Kita lihat yang muatan pada intinya yang lebih banyak, yaitu pada beryllium. Kita lihat dia ada 4 proton dan 5 neutron, yang mana umumnya lebih kontribusi untuk interaksinya itu adalah yang proton ya, karena muatan positif akan berinteraksi dengan negatif, yaitu elektron, sesuai dengan hukum gaya listrik. Ngebuat ini makin tertarik ke sini karena ini intinya lebih kuat, jadi energi yang dilepaskan dia lebih besar, punya energi yang lebih besar untuk melepaskan elektron yang ada di luar ini ya, di sebelah sini. Oke, oleh karena itu karena inti lebih banyak, membuat elektron lebih mudah masuk itu pada atom beryllium, yang lebih mudah masuk. Atom beryllium akan lebih mudah masuk dibandingkan dengan atom lithium. Oke, hal itu membuat kalau kita tulis berdasarkan afinitas elektronnya, lithium itu lebih kecil dibandingkan dengan beryllium. Oke, seperti itu. Sebentar. Wah, ini ada yang udah lanjut aja. Oke, bagaimana kalau kurvanya? Oke, ini seringkali di soal tuh ada yang kurva ya, soal-soal yang udah lumayan cukup susah ya. Oke, biasanya untuk sumbu X di sini adalah nomor atom ya, nomor atom dari paling kecil hingga lebih besar ya, dari 1 sampai hingga ratusan. Biasanya hanya contoh saja. Dan untuk parabol Y-nya itu ada, atau di sumbu Y-nya itu ada afinitas elektron. Oke, sebentar. Oke, kita buat dulu contoh tabel periodiknya. Di sini mungkin contohnya seperti ini ya. Oke, yang dimana trennya itu dari paling kanan dan paling ke kanan dan ke atas untuk trennya ya, untuk tren afinitas elektron. Yang kita mulai di pertama itu di atas kiri, dia itu ada di cukup rendah untuk afinitas elektronnya. Lanjut makin naik untuk helium karena dia ada di ujung atas sebelah kanan, dan turun untuk yang ketiga, itu atom ketiga. Makin ke kanan juga dia bakal makin naik. Lanjut lagi untuk periode ketiga, bawahnya membuat makin turun, dan ke kanan makin ke atas ya. Ini salah satu contoh kurva dari afinitas elektron ya, seperti ini. Untuk kurva ini sama seperti kurva pada energi ionisasi, di mana paling besar itu di sebelah kanan dan paling atas. Makin kanan makin naik, dan ke golongan satu lagi makin turun, naik lagi dan turun lagi, seperti itu. Oke, sama seperti energi ionisasinya.
Oke, untuk contoh soal di sini saya sudah buat. Tentukan dari unsur berikut yang paling mudah untuk menarik elektron atom lain, atau dengan kata lain dengan afinitas elektron yang paling besar ya, tingkat afinitas yang paling besar atom-atom tersebut. Di sini ada Al, ya ada Na, Al dan fosfor. Di sini siswa dicari tadi barusan ada Na itu 11 nomor atomnya, ya, 11 Na. Lanjutnya untuk Al, aluminium itu 13 ya, di sebelah sini ada 13 aluminium. Lanjutnya untuk fosfor itu ada di 15 ya. Oke. Selanjutnya kita mulai mengerjakan untuk menentukan afinitas elektron. 11 Na itu konfigurasi elektronnya 2,8,1. Nah, untuk Al 2,8,3. Ya, ini berdasarkan jumlah atomnya. Terus 15 fosfor itu 2,8,5 ya, sesuai dengan jumlah nomor atomnya ya dan jumlah elektronnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini Al, fosfor dan Na ini ada di satu baris yang sama, satu periode yang sama. Itu periode tadi berapa ya? Oh ya, ketiga. Ya, periode ketiga. Oke. Ya, benar, saya pastikan 3. Oke, kita mulai dari natrium dulu. Kita buat contoh dari model atom Na dengan mempunyai 11 proton dan 1 elektron valensinya itu 1 ya. Jadi yang saya gambar ini untuk elektronnya hanya elektron valensi lintasannya. Oke, kemudian ini adalah elektron dari luar yang ingin masuk ke dalam atom tersebut dan berinteraksi dengan 11 proton di inti atom tersebut. Dan lanjutnya untuk aluminium memiliki 13 aluminium dengan elektron valensinya itu ada, ya benar 13, ada berarti ada 3 ya elektron valensinya. Di sini oke, lanjut ini elektron terluarnya. Lanjutnya untuk fosfor itu 15 fosfor ya, 15 proton. Ya, di sini saya sebelumnya salah, seharusnya proton bukan Al ya, 13 proton. Dan saya gambarkan itu kenapa elektron valensi terluar, karena 3 pilihan ini punya periode yang sama. Jadi saya langsung saja paling terluar elektron valensinya. Di sini ada 5 valensinya biar cepat, ini sesuai bentuknya yang seperti sebelumnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada 15 proton, 13 proton dan 11 proton untuk masing-masing atom tersebut. Nah, dan mana yang paling besar untuk menarik elektron tersebut yaitu adalah yang fosfor, karena memiliki inti atomnya itu paling banyak ya dibandingkan sebelumnya. Maka jawabannya adalah fosfor ya, yang untuk memiliki afinitas elektron terbesar dan untuk menarik elektron tersebut lebih mudah dibandingkan dengan atom-atom lainnya. Ya, sekian dari saya untuk materi ini. Jika ada pertanyaan jangan lupa tanya di kolom komentar ya. Dan see you.